Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, semoga sehat selalu dan penuh berkah. Kita kembali berjumpa di episode Jejak Rasul yang ke-35. Kendati Shakespeare pernah berkata, "What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet." Apalah arti sebuah nama? Kalaupun kita namai sekuntum mawar dengan nama lain, maka dia tetap akan tercium sama wanginya. Quote ini menjadi sangat terkenal dan dikutip dari zaman ke zaman. Namun Muslim punya pandangan yang berbeda. Kita sangat perhatian kepada nama, karena nama hakikatnya adalah doa. Maka misalnya di antara kewajiban orang tua adalah memberikan nama yang baik bagi anaknya. Dan dalam tradisi keislaman, biasa dilakukan perubahan nama kepada sesuatu yang dianggap bernama kurang baik, termasuk kepada kota Yathrib. Nama Yathrib itu sendiri bermakna tercela dan berkonotasi dengan kesialan, karena kata dasarnya tharab itu artinya fasad, kerusakan atau laum, celaan. Maka nama ini perlu diubah dengan suatu nama yang jauh lebih baik yang mengandung doa-doa kebaikan. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan bahwa hiya Tibah. Ini adalah kota yang bernama Tibah, kota yang wangi semerbak. Lalu kemudian berbagai nama tumbuh untuk menyebut Madinah, dan semuanya adalah nama-nama yang berarti dan berkonotasi agung, mulia dan indah. Ada nama Darul Hijrah, Darul Iman, Darus Salam, Darul Mustafa, Darul Abrar, Al-Munawwarah, Al-Qasimah, Al-Mahbubah, dan lain-lain nama yang indah, baik, dan agung. Tapi tentu nama yang paling terkenal adalah nama Madinah itu sendiri. Madinatun Nabi, kota Nabi, atau Madinatun Nabawiyah, kota kenabian. Kata Madinah itu sendiri membayangkan atau merefleksikan suatu keadaan bertamadun, keadaan berperadaban, kota yang berketeraturan, dan ini yang selanjutnya benar-benar akan terwujud di Madinah. Dia menjadi sebuah pusat peradaban Islam, tiang pertama peradaban Islam yang akan menginspirasi perkembangan Islam di seluruh dunia nantinya. Maka dengan demikian nama Yathrib pun ditinggalkan, bahkan cenderung dilarang untuk dipergunakan lagi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man qala madinatul Yathrib falyastaghfirullah thalathan, innama hiya Tibah." Barang siapa yang menyebut Madinah dengan kata Yathrib, maka hendaklah dia beristighfar kepada Allah 3 kali, karena sesungguhnya ini kota yang telah diberi nama oleh Rasulullah sebagai Tibah, sebagai kota yang harum semerbak mewangi. Di Madinah, Rasulullah seperti telah kita kisahkan di episode yang lalu, tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kurang lebih 7 bulan beliau di sana, menurut yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Begitu juga yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ada pendapat lain dari Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menetap sejak awal kedatangan beliau di bulan Rabiul Awal di Madinah, di rumah Abu Ayyub, sampai Safar pada tahun berikutnya. Sehingga kalau kita hitung kurang lebih 10 bulan. Wallahu a'lam. Di tanah dekat tempat tinggal Abu Ayyub yang sudah dibeli oleh Rasulullah SAW dari 2 orang anak yatim bersaudara, yakni Sahal dan Suhail, di situ Rasul membangun masjid dan tempat tinggal beliau. Nabi berdoa, "Allahumma innal ajra ajrul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah." Ya Allah, sesungguhnya pahala itu adalah pahala akhirat, maka rahmatilah kaum Ansar dan Muhajirin. Lalu bekerjalah Nabi bersama kaum Ansar dan Muhajirin mendirikan Masjid Nabawi. Doa dan motivasi dari Rasulullah SAW tentang pahala akhirat itu membuat umat Islam yang bekerja penuh suasana kegembiraan dan kebahagiaan, serta harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kontribusi mereka ini mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menempatkan pembangunan masjid sebagai prioritas awal ketika mendiami Madinah menjadi pelajaran tersendiri bagi kita. Bahwa yang awal-awal sekali harus diadakan di sebuah kota, di sebuah peradaban yang baru, adalah tiang utamanya, yakni masjid. Karena masjid adalah simbol dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid berasal dari kata sajada yasjudu yang maknanya sujud kepada Allah. Masjid adalah ismul makannya, berarti tempat sujud.
Dan ini mengingatkan kita bahwa hakikat kehidupan manusia itu sebenarnya hanyalah untuk menghamba kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali dengan tujuan penghambaan kepada diriku. Maka dalam skala individu, skala keluarga, kemasyarakatan, bahkan negara sekalipun, tujuan hidup kita, tujuan komunitas kita, tujuan eksistensi dari institusi kita adalah mestinya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ingin diajarkan oleh Nabi dengan membangun masjid sebagai awal mula dari segala pembangunan. Di masjid, manusia diajarkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid, orang berkumpul untuk menyadari hakikat kehambaannya di hadapan Sang Maha Pencipta. Masjid nantinya juga punya fungsi edukasi, di mana di sana diadakan majelis-majelis keilmuan supaya orang bertambah kenal dan mendalam pemahamannya tentang agama ini. Di masjidlah Quran diajarkan, di masjidlah Nabi berfatwa, di masjidlah dilakukan pula musyawarah. Jadi masjid memang betul-betul menjadi sentral kehidupan kaum muslimin. Begitu pula kecintaan dan kedekatan seorang dengan masjid menjadi sebuah indikator tersendiri bagi kebaikan mutu keimanannya. Rasul bersabda, kalau engkau melihat orang pulang pergi ke masjid, saksikanlah bahwa dia punya iman. Al-Quran juga mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Bahwa yang memakmurkan masjid itu semata-mata hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, orang-orang yang senang mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada hal lain. Masjid yang dibangun Nabi itu sederhana saja, tidak mewah sama sekali. Namun demikian fungsionalitasnya sangat terjaga. Inilah mungkin yang menjadi cerminan bagi kita di saat ini, di mana banyak sekali masjid tumbuh dan didirikan dengan berbagai elemen estetis yang melambangkan kemewahan, tapi dari sisi fungsi seringkali belum termaksimalkan. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Sebab bagaimanapun elemen utama dari peradaban itu adalah manusia. Dan prasyarat dari sebuah peradaban yang bangkit adalah persatuan. Manusia dengan aneka macam corak dan kebinekaannya, perbedaan background dan kultur, tentu menyimpan potensi konflik. Dan inilah yang secara bijaksana dituntaskan oleh Rasulullah sejak awal-awal pembangunan Madinah. Kita ketahui bahwa muhajirin adalah orang-orang Makkah dengan berbagai tradisi dan kebiasaannya sendiri, dan dari suku pun mereka sebenarnya adalah Arab Adnani. Sementara orang Ansor adalah orang tempatan. Kalau bahasa kita sekarang mungkin ini putra daerah. Mereka telah mendiami tanah Madinah dengan pola tertentu selama bertahun-tahun, bergenerasi, dengan corak Arab Qahtani yang mereka punya. Maka Rasulullah mempersaudarakan antara dua kelompok ini. Karena saling rebutan, maka kemudian dibuat model pemilihan saudara secara acak. Dan orang-orang Ansor begitu bersemangat serta antusias memilih saudaranya dari kalangan muhajirin. Maka benarlah yang dikatakan Quran tentang karakter orang Ansor ini, wa yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka begitu cinta kepada kaum muhajirin yang datang ke negeri mereka. Setelah dipersaudarakan, mereka memberikan hak kepada kaum muhajirin atas harta benda mereka, rumah, perabotan, tanah, ternak. Kaum Ansor bahkan lebih mementingkan kepentingan kaum muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Dan inilah yang kita sebut sebagai isar. Allah menggambarkan kondisi hati dan karakter mereka ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka mendahulukan kepentingan orang lain, memprioritaskan saudara-saudaranya, meskipun mereka juga berkebutuhan dan dalam keadaan terdesak. Yang sangat legendaris tentu apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' yang mengatakan kepada orang yang dipersaudarakan dengan dia, yakni Abdurrahman bin Auf. Sa'ad mengatakan, "Wahai saudaraku, kau lihat hartaku, separuhnya untukmu. Aku pun beristrikan 2 orang. Siapa di antara mereka yang lebih engkau sukai, maka aku akan ceraikan dia, silakan engkau menikahinya." Abdurrahman bin Auf menjawab bahwa
Semoga Allah berkati engkau, keluargamu, hartamu, tapi aku tidak bisa terima yang seperti ini. Biarlah aku berdagang saja, tunjukkan aku jalan ke pasar. Di sanalah keunggulan masing-masing pihak ini terlihat. Kaum Ansar memperlihatkan tadi sifat isar, mendahulukan saudara, sedangkan kaum Muhajirin menunjukkan sifat iffah, menjaga kesucian diri dan izzatun nafs, menjaga kehormatan. Mereka tidak aji mumpung ketika orang mau memberikan berbagai fasilitas lalu diterima begitu saja sampai di luar batas kewajaran. Mereka adalah orang-orang yang punya prinsip, yang penuh harga diri dalam kehidupannya. Persaudaraan inilah yang kemudian menjadikan dasar bagi persaudaraan Islam secara internasional, secara global. Persaudaraan ini menjadi perintis kebangkitan sebuah umat yang memiliki misi dakwah dan misi risalah, yang menginginkan pembentukan dunia baru yang berdasarkan akidah yang benar dan tujuan yang mulia. Persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah adalah syarat mutlak. Tanpa hal ini akan terjadi kerusakan, tidak akan mungkin dibangun sebuah peradaban yang baik. Allah mengatakan, "Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau kau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yakni persaudaraan Islam, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Inilah anugerah kemanusiaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena tidak hanya kaum muslimin saja yang ada di Madinah, ada entitas-entitas lain yang merupakan realitas sosial yang tidak mungkin dinafikan. Islam sangat menghargai pluralitas tanpa harus menjadi seorang pluralis yang menganut paham pluralisme yang sebenarnya adalah perwujudan dari kebingungan terhadap kebenaran dan tiadanya pegangan yang pasti. Islam mengakui keberadaan orang lain sekalipun mereka tidak sepaham. Orang Islam mengatakan, kami benar, engkau salah, tapi kita tetap dapat hidup berdampingan. Maka atas spirit itulah Rasulullah menetapkan perjanjian antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar dengan kaum Yahudi serta kaum musyrikin yang masih ada di Madinah. Inilah yang kita sebut dengan Piagam Madinah yang isinya tentang perdamaian dengan kaum Yahudi, sumpah setia mereka, serta mengakui kedudukan dan eksistensi agama serta harta-harta material mereka. Perjanjian ini dianggap sebagai yang paling rinci dan paling maju sepanjang sejarah dunia, yang masih bisa diakses teks dan materi aslinya hingga saat ini. Ada materi dan pasal-pasal yang cukup rinci mengenai kebijakan politik, kebijakan sipil dan militer. Pasal-pasal dan materi tersebut mengandung hikmah nabawiyah, mengandung hidayah rabbaniyah, serta penerapan ajaran yang sesuai dengan konteks faktual pada saat itu. 3 pilar ini, masjid dengan segala atributnya, persaudaraan Islam yang dibangun antara Muhajirin dan Ansar, serta perjanjian damai dan aturan-aturan sosial yang ditetapkan dengan seluruh penduduk Madinah tanpa terkecuali, menjadikan penataan Madinah sebagai sebuah pusat peradaban baru yang berkemajuan semakin kokoh landasannya. Nah, sahabat-sahabat, Rasulullah sudah menetap dengan damai di Madinah dan sedikit demi sedikit ajaran Islam telah dilaksanakan. Umat Islam selalu berkumpul untuk melaksanakan sholat berjemaah pada waktu-waktunya tanpa diundang. Rasulullah ingin ada satu cara memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat. Ada satu himbauan berkumpul. Tapi agak berat hati rasanya jika harus meniru cara orang Nasrani yang menggunakan lonceng atau cara orang Yahudi yang menghimpun umatnya dengan cara meniupkan trompet. Lalu Allah kirimkanlah mimpi kepada 2 orang sahabat, kepada Abdullah bin Zaid yang menceritakan kemudian mimpinya kepada Rasulullah, dan kepada Umar bin Khattab yang bermimpi mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Itulah azan. Maka sejak saat itu azan pun menjadi panggilan resmi untuk berkumpul bagi umat Islam. Azan menjadi sesuatu yang begitu mewarnai hari-hari umat Islam. Dan untuk mengumandangkan panggilan agung ini, ditunjuklah sahabat Nabi, orang Habasyah, orang Ethiopia berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal adalah imamnya para muazzin hingga hari kiamat. Maka sampai sekarang di negeri-negeri Melayu kita masih dengar bahwa orang yang azan di masjid, para muazzin itu seringkali masih dipanggil sebagai Bilal. Semua kebaikan dan kemajuan dalam dakwah Islam di Madinah adalah atas karunia Allah Subhanahu wa taala.
Namun bukan berarti kehidupan di Madinah semuanya mulus-mulus saja. Mulailah timbul masalah, dan memang perjuangan itu pasti dihadapkan dengan tantangan-tantangan dan berbagai persoalan. Di antara problem yang awal muncul adalah timbulnya kemunafikan. Di Makkah tidak ada kemunafikan, sebab orang Islam berada pada posisi yang lemah, tidak berdaya. Tidak ada seorang dari pemeluk Islam yang dapat memberikan manfaat atau menjatuhkan mudarat. Setiap orang yang masuk Islam itu berarti dia sudah merelakan dirinya untuk ditindas. Mengambil jalan hidup sebagai muslim berarti adalah kesediaan untuk menerima segala resiko, bahkan kematian. Maka orang-orang Islam generasi awal di Makkah itu adalah orang yang memang lurus keyakinannya, kuat imannya, serta sanggup mempertaruhkan hidup dan masa depannya untuk agama. Saat itu tidak ada kekuatan yang seimbang, tidak ada. Hanya ada satu kekuatan, kaum musyrikin yang kuat, kejam, menindas, dan kaum mukminin yang tertindas dan lemah. Al-Quran menggambarkan ini di dalam surah Al-Anfal. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Dan ingatlah wahai para muhajirin, dulu ketika kamu masih berjumlah sedikit dan tertindas di Makkah, kamu bahkan takut orang-orang itu akan menculik kamu. Nah, sekarang ketika Islam sudah berpindah ke Madinah, Rasulullah SAW bersama para sahabat sudah menetap di kota yang relatif aman. Islam juga sudah menyebar, bahkan merangkak menuju membesar dan sangat berpengaruh di kota itu. Masyarakat Islam telah ditegakkan berikut dengan perangkat-perangkatnya, maka keadaan pun berubah. Islam sudah tumbuh sebagai satu kekuatan. Maka kalau ada kekuatan dan kepentingan yang saling berhadapan dalam porsi yang kurang lebihnya seimbang, maka sudah menjadi fenomena psikososial yang alami saja. Di sana akan muncul hipokritas, akan muncul kemunafikan. Orang-orang munafik adalah orang yang tidak mampu menentukan jati dirinya sendiri. Dia terombang-ambing di antara kekuatan sesuai dengan kepentingannya. Orang-orang ini adalah orang-orang super pragmatis yang digambarkan oleh surah An-Nisa, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, mau beriman apa mau kafir. Memilih yang mana nih, berada di kalangan kaum muslimin atau di kelompok musuhnya kaum muslimin. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Mereka tidak masuk golongan ini ataupun golongan itu. Ya, separuh-separuh saja melihat mana yang lebih menguntungkan dan tidak pernah menjadi elemen substantif dari kedua-dua pihak ini. Tidak secara total muslim, tidak pula berani secara total memutuskan untuk berlawanan dengan orang Islam. Karena orang Islam sudah semakin kuat pada saat itu. Nifak itu sendiri atau sifat kemunafikan itu sendiri ada dua jenis. Ada yang kita sebut sebagai nifak amali, ada pula yang kita sebut sebagai nifak i'tiqadi. Nifak amali itu adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Kalau bicara penuh dusta, kalau dia berjanji maka dia akan mengingkari, dan kalau dia diberikan satu amanah dia akan mengkhianati amanahnya itu. Ini adalah kemunafikan secara amal. Ini adalah dosa, namun para ulama mengatakan tidak sampai membuat orang keluar dari Islam. Yang kita sebut sebagai kemunafikan yang lain, yang lebih besar bahayanya adalah kemunafikan pada sisi i'tiqadi, munafik keyakinan. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia kafir, tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama ini, kepada Rasulnya. Tapi dia menampakkan di kulit luarnya sebagai orang Islam. Dia berislam secara formil, tapi tidak berislam secara spiritual. Esensinya adalah kafir, tapi kulitnya adalah Islam. Sehingga pada sisi-sisi formal mereka harus diperlakukan seperti saudara muslim, namun mereka rajin menggunting dalam lipatan. Orang-orang ini begitu memusuhi agama, anggap timbulnya dinul Islam ini adalah penghalang bagi hatinya yang rakus terhadap kekuasaan dan kedikdayaan. Tapi dia juga tidak berdaya untuk menghadapi kaum muslimin, karena ini sudah menjadi sebuah komunitas yang terlalu besar untuk dihadapi. Di antara tokoh kaum munafikin yang kita kenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Aufi. Dia adalah tokoh dari kaum Khazraj yang telah digadang-gadang untuk menjadi raja di Madinah. Dia ini dipandang oleh kaumnya sebagai seorang yang pantas memimpin Yasrib pada saat itu, dan mungkin, baru kemungkinan, itu bisa mempersatukan antara Khazraj dan Aus.
Meskipun orang-orang Aus belum tentu menerima kepemimpinan dari Ibnu Salul yang merupakan Bani Khazraj ini. Tapi dia sudah merasa bahwa tampuk kekuasaan sudah di depan mata. Lalu tiba-tiba Islam datang. Dan agama baru ini tumbuh cepat. Rasulullah SAW kemudian menjadi pemimpin dan persatuan antara Aus dan Khazraj itu benar-benar terrealisasi. Maka Abdullah bin Ubay menganggap bahwa Muhammad SAW telah mencuri kekuasaannya, telah menyalibnya di sebuah tikungan. Dan ketika dia melihat kaumnya menolak apapun selain Islam, maka dengan terpaksa dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam dalam keadaan penuh dendam dalam hatinya kepada agama yang suci ini. Nantinya Abdullah bin Ubay dan kelompoknya yang satu visi dengannya, kaum munafikin ini, akan melakukan berbagai muslihat terhadap Islam, menunggu-nunggu terjadinya bencana, melihat di mana umat Islam bisa terpeleset, membolak-balik persoalan-persoalan kaum muslimin, dan melakukan tipu daya dari dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri. Begitu berbahayanya kaum munafikin, maka kita melihat struktur surah Al-Baqarah di awal-awalnya membicarakan sedikit tentang kaum beriman, sedikit pula tentang karakter kaum kafir, dan cukup banyak dan cukup panjang tentang karakter kaum munafikin. Kenapa? Karena orang yang beriman itu jelas, orang yang kafir juga jelas. Tapi bahaya dalam kesamaran yang ditimbulkan oleh kaum munafikin, maka orang Islam harus jauh lagi lebih berhati-hati kepada mereka. Tantangan lain yang dihadapi oleh Nabi dan kaum muslimin di Madinah adalah permusuhan kaum Yahudi. Sebelumnya orang Yahudi ini netral-netral saja. Dan kalau Rasulullah SAW, seandainya beliau itu hanyalah pemimpin politik semata-mata, beliau pasti akan menimbang-nimbang dan memutuskan untuk tidak mengganggu-ganggu kaum Yahudi ini, karena mereka adalah sebuah entitas yang kuat, kaya, pintar, punya dominasi di bidang ekonomi, kekuasaannya di pasar sangat hegemonik. Maka mestinya dengan mereka ini Nabi tidak cari persoalan begitu. Tapi Muhammad SAW adalah Nabi. Dia datang dengan risalah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukanlah pemimpin politik ansih. Dia adalah pemimpin keagamaan, imam besar seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nabi kemudian mengajarkan ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya berisi kritik terhadap kaum Yahudi, keyakinan-keyakinan mereka yang tidak benar, rusaknya moralitas mereka, tradisi-tradisi buruk, juga penyebutan sejarah masa lalu mereka yang penuh dengan kekotoran dan noda, bahwa mereka pernah memerangi para nabi, mengingkari dakwah para anbiya, membunuh dan menyiksa nabi-nabi Allah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Kegemaran mereka melakukan modifikasi terhadap teks-teks agama dan berdusta atas nama Allah, serta kerakusan mereka terhadap harta benda dan cara-cara bermuamalah yang kotor seperti riba dan kebiasaan memakan harta orang lain secara tidak sah. Mereka dikatakan memakan harta haram, memutarbalikan isi Taurat, sangat cinta kepada kehidupan dunia, dan macam-macam karakter buruk yang dibeberkan dengan demikian detail oleh Al-Quran. Sebenarnya ini adalah sebuah kritik yang bertujuan untuk membangun dan mengembalikan kaum Yahudi ini ke jalan yang benar. Karena dari sisi dakwah, merekalah sebenarnya yang paling dekat dengan Islam karena monoteismenya. Islam datang dan mengabarkan kepada kaum Yahudi ini bahwa kalian sudah punya modalitas yang bagus untuk menjadi orang yang selamat, yakni akidah kalian, kepercayaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi segala kebobrokan dalam kehidupan kalian yang sudah berlangsung berabad-abad ini harus kalian selesaikan dengan cara mengikuti agama terakhir yang dibawa oleh Muhammad SAW. Tapi tanggapan orang Yahudi tentu jadi berbeda. Paparan tentang keyakinan-keyakinan, kerusakan kehidupan, dan jatuhnya moralitas mereka itu justru membangkitkan emosi mereka terhadap Islam dan umat Islam. Dari yang semula netral, mereka kemudian mengubah sikap dan pendirian. Mereka memutuskan untuk menjadikan umat Islam secara rahasia sebagai musuh, belum terang-terangan, hingga akhirnya nanti mereka menampakkan diri secara zahir untuk bertempur dengan orang Islam di medan perang. Israel Olfansen dalam Tarikhul Yahud fi Biladil Arab menuliskan bahwa seandainya ajaran-ajaran Muhammad berhenti pada batas memerangi agama berhala saja dan tidak membebani Yahudi untuk mengakui risalahnya, tidak akan terjadi pertentangan antara Yahudi dan umat Islam. Kaum Yahudi akan menghormati beliau, akan mengagumi beliau, akan menopang saja
dan setuju dengan ajaran-ajarannya, mereka akan menolong, bahkan untuk membasmi keberhalaan. Namun dengan syarat mereka tidak diganggu, agamanya tidak ditentang, juga dengan syarat mereka tidak usah masuk ke dalam kelompok baru yang namanya muslimin ini. Karena pikiran-pikiran Yahudi menolak untuk mengakui keberadaan Nabi yang bukan dari Bani Israel. Maka terlihat memang halangan Yahudi untuk masuk ke dalam agama Islam itu adalah pertama, ketidaksediaan diri untuk dikritik. Kedua, kesombongan rasial yang menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan dan tidak bersedia untuk mengakui Nabi yang bukan berasal dari bangsanya. Kemudian lagi ya tentu kedengkian, iri hati yang membuat hati menjadi sempit dan beku dalam menerima kebenaran. Kebencian orang Yahudi semakin bertambah-tambah ketika sebagian rahib dan ulama mereka masuk Islam. Misalnya yang terkemuka adalah Abdullah bin Salam. Saking patah hatinya orang-orang Yahudi ini terhadap Islam, mereka kemudian mengingkari keyakinan mereka sendiri. Mereka malah mengunggulkan orang-orang musyrik, penyembah berhala dibanding orang Islam, padahal mereka tahu bahwa Islam dan Yahudi adalah agama pengusung monoteisme, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara paganisme, keberhalaan yang dianut oleh orang-orang musyrik Arab pada saat itu adalah sebuah kepercayaan yang rendah. Tapi hati yang marah membuat kata menjadi berbalik. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzi utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab, dari Alkitab, orang-orang Yahudi? Mereka percaya kepada jibti dan taghut, setan atau apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, bahwa ini kepercayaan kalian ini jauh lebih benar daripada apa-apa yang diyakini oleh orang Islam, oleh orang-orang beriman. Sementara itu, identitas kaum muslimin semakin menguat pula dan semakin berbeda dari Yahudi. Kalau dahulunya umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, selama 16 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Islam tetap menghadap sholat kepada Baitul Maqdis. Dan ini menjadi satu bahan cemoohan bagi kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Islam tidak lain dan tidak bukan hanyalah agama tiruan dari Yahudi. Bahkan kiblatnya pun sama. Ketika di Makkah, Rasulullah SAW bisa menghadap kiblat Baitul Maqdis dengan menghadapkan wajah ke Ka'bah sekaligus. Tapi ketika di Madinah, arah Ka'bah di Makkah dan arah Baitul Maqdis itu adalah dua arah yang berbeda. Sehingga kalau menghadapkan diri ke Baitul Maqdis, menjadikannya sebagai kiblat, tentu tidak bisa menghadap pada saat yang sama ke Baitul Atiq, Ka'bah yang mulia. Tapi keinginan hati tentu tidak bisa mengalahkan syariat. Betapapun Nabi dan kaum muslimin ingin bahwa kiblatnya harus berbeda dari kelompok Yahudi dan lebih memilih rumah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu bersama Ismail alaihissalam putra beliau, yakni Baitullah Ka'bah menjadi kiblat. Tapi keinginan-keinginan itu hanyalah sebatas keinginan manusiawi, sementara Allah, Tuhan penguasa yang menentukan segala aturan di dunia ini, belum memerintahkan untuk itu. Maka betapapun beratnya, kiblat tetap harus mengarah kepada Masjidil Aqsa, kepada Baitul Maqdis di Palestina. Dan ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada ketaatan kaum muslimin pada saat itu, dan mereka membuktikan bahwa mereka taat. Sami'na wa ata'na. 16 bulan kemudian barulah datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fala yuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Nabi, akan kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridha kepadanya, kiblat yang engkau lebih senang kepadanya. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah pandanganmu sekarang menuju Masjidil Haram. Perubahan kiblat ini terjadi ketika Rasulullah SAW sedang menunaikan sholat zuhur berjamaah di Bani Salamah. Dan disitulah nanti kita kalau berziarah ke Madinah menemukan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Perubahan kiblat yang menegaskan perbedaan identitas dari kaum muslimin dengan kaum Yahudi ini juga tidak luput dari ejekan. Mereka mengatakan ini adalah agama yang tidak konsisten, bahkan kiblatnya saja pun berubah-ubah. Maka Allah menurunkan ayat bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib.
Kebaikan itu bukanlah diukur dari engkau menghadap ke barat atau ke timur, tapi kebaikan itu adalah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kepada rasul-rasul, kepada kitabnya. Itulah sebenar-benar kebaikan. Demikianlah kaum muslimin mendapatkan tantangan di Madinah. Ada tantangan internal yang amat sangat halus dari kaum munafikin yang menaburkan kebencian dari tubuh umat Islam itu sendiri, menghancurkan dari dalam. Ada kedengkian yang dahsyat dari kaum Yahudi, dan nantinya orang-orang Quraisy di Makkah pun yang tidak terima dan khawatir dengan perkembangan Islam di tanah Madinah mulai menginfiltrasi. Mereka selalu mendatangkan gangguan-gangguan, mendatangkan bisikan-bisikan perpecahan, melakukan provokasi-provokasi. Tapi pada saat itu, sebagai sebuah fragile state, sebagai sebuah negara yang masih rapuh, sebuah negara yang baru saja didirikan, maka umat Islam harus bersabar. Maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, tahanlah tangan-tangan kalian dan tegakkan salat, tingkatkan spiritualitas, dan tidak saatnya sekarang untuk membalas. Ini adalah tahap konsolidasi kekuatan kaum muslimin, dan kesabaran adalah senjata mereka. Wallahu alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.